Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap hari. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dimanapun berada, damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan 13. Ayat ini akan dibacakan oleh adik Christopher Bayu, Jemaat Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Ito. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ito untuk pembacaan firman-Nya dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbahagialah orang yang hidup menurut firman Allah adalah tema renungan kita pada bulan ini. Dan subtema dari renungan firman pagi ini adalah sukar tapi sukses. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahagia tentu saja tidak akan lepas dari pencobaan dan ujian. Tapi kalau kita bisa menghadapi dan mengatasinya, maka itu adalah kemenangan iman yang luar biasa pencapaiannya. Ujian itu untuk meningkatkan iman. Pelajaran diberikan dulu, baru ujian menjadi evaluasi belajarnya. Hasilnya bisa lulus, tidak lulus, atau bahkan mengulang. Kita diberi pelajaran firman Tuhan, diujikan Tuhan dalam praktek kehidupan kita. Kalau kita setia, maka akan lulus dengan predikat luar biasa, naik tingkat, dan akan menjadi orang yang tabah menghadapi kenyataan hidup ini. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seperti mengutip buku Singkat Kata Syarat Makna jilid 6 yang ditulis oleh Dr. Petrus F. Setiadharma, ayat tersebut menegaskan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan umatnya. Meski masalah itu berat, mereka pasti bisa melampauinya asal tetap berpegang pada Tuhan. Ada kalanya seorang merasa bahwa dirinya menanggung masalah itu sendirian. Padahal Tuhan senantiasa setia menyertainya dan telah berjanji setia kepadanya. Tuhan berkata bahwa di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Karena itu
Kita semua dianjurkan untuk berdoa setiap hari agar Tuhan melepaskan dari kesulitan dan tidak membawanya ke dalam pencobaan. Kita sadar bahwa pencobaan yang diberikan Tuhan mungkin merupakan teguran untuk memperkuat iman agar tidak mudah goyah ketika menghadapi suatu masalah hidup. Allah adalah pribadi yang paling mengenal kita. Bahkan Dia tahu bagian-bagian dari kita yang kita pun belum tahu. Dia adalah Allah yang adil dan tidak akan memberikan beban yang melampaui batas kemampuan kita. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa masalah kita tidak akan bisa diselesaikan. Mungkin kita belum bisa melihat benang merahnya saat ini, namun Allah jelas mampu karena Ia yang punya rencana dan segala hal berada di bawah kendalinya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan diam saja. Percayalah bahwa Dia bekerja untuk kita. Kalau kita terus setia dan bersandar kepadanya, kita akan merasakan buah yang manis di akhirnya. Bapak Ibu, sebagai kalimat penutup renungan kita pada pagi ini adalah hadapilah ujian dan pencobaan dengan target untuk hidup bahagia di dalam Tuhan. Sukar, iya, pasti. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan akan mengiringi. Itulah janji yang diberikan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk penutupnya, mari kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran dan memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan. Sampai berjumpa kembali. Shalom.